Veda itu di pitnya sama teman-teman Moto3 panggil Travis Pastrana. Travis, dipanggil Travis. Semuanya panggil dia Travis. Kalau orang Moto X tahu tuh. Siapa Travis Pastrana? Dia adalah pembalap motocross dulu terkenal Moto sekali, X ya? yaitu Street Games. stuntman dan showman dan bawa motocross dan rally kayak nggak ada besoknya. Kalau Travis Pastrana Moto3 sampai The Young Lion yang nunjukin mental juangnya. Agresivitas ini bukan cuma buat pamer, tapi juga bawa hasil nyata, termasuk podium bersejarah sebagai rider Indonesia pertama di kelas Grand Prix. Tapi, di balik semua sorotan dan aksi panas di track, ternyata Veda punya rahasia besar di balik layar. Latihan-latihan ekstrim yang dia jalanilah yang menjaga mentalnya tetap baja dan performanya konsisten sepanjang musim. Gak heran kalau media asing sekarang sering nyebut dia Veda Killer. Bahkan rival lamanya, Hakim Danis, sampai sering angkat tangan. Lalu, latihan gila apa aja dan 5 gebrakan ekstrim Veda yang bikin lawan-lawannya ketar-ketir? Yuk kita ulas sampai tuntas. Dunia balap motor itu memang kejam, hanya butuh 1 detik, 1 kesalahan kecil untuk mengubah harapan menjadi bencana. Veda Ega Pratama pun pernah mengalaminya saat di kota, di mana dia crash. Tapi sejauh ini ia lebih banyak menunjukkan konsistensi meski agresivitasnya sangat mengerikan. Di musim debutnya di Moto3 2026, pembalap 17 tahun asal Gunung Kidul ini langsung jadi bahan pembicaraan di pedok dunia. Di balik semua itu, ternyata Veda punya metode latihan yang tak biasa sejak kecil. Latihan-latihan gila inilah yang jadi fondasi mental baja dan performa konsistennya di track. Veda Ega Pratama bukan rider road race biasa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan medan off-road yang liar, di mana motocross jadi akar utama karirnya. Mulai dari usia sangat muda, ia sering ikut balap motocross 50cc dan menang. Ayahnya yang juga berlatar belakang balap mendukung penuh gaya latihan ini. Motocross mengajarkan Veda hal-hal yang sulit didapat di aspal, kontrol motor saat traksi ban hilang total, refleks super cepat, ketahanan fisik ekstrim, dan mental berani ambil resiko. Kondisi siplory, lumpur, dan lompatan di motocross melatihnya untuk tetap tenang saat motor Moto3 kehilangan grip, di tikungan cepat atau saat hujan. Sampai sekarang, di level Moto3 pun Veda masih rutin latihan motocross. Ini bukan sekedar pemanasan biasa. Menjelang balapan besar, termasuk menuju Le Mans, Prancis, Veda mengunggah video latihan motocross di media sosial pribadinya. Ia sangat membantu adaptasi di balap road race Moto3 yang penuh resiko dan butuh keberanian tinggi. Banyak yang bilang, inilah salah satu kunci kenapa gaya balapnya begitu nekat dan jarang panik di bawah tekanan. Veda mengaku secara rutin melakukan sesi latihan motocross untuk mengasah fisik, ketahanan, refleks, dan kontrol motor saat traksi ban hilang kondisi siplory seperti di motocross. Kalian tuh selain ini ada pernah nyobain motor yang lain nggak? Motor cross gitu? Iya, latihannya kan motocross. Ya. Oh gitu? Iya. Wajib itu ya motocross ya? Iya. Oh kenapa gitu ya? Kontrol gas, Ya, kontrol gas terus handlingnya. ya. Naik-naik gitu? Ya. Gitu? Ya. Kalian bisa gitu? Dulu aku balap motocross sebelum balap road race, balap motocross. Tek 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 gini. Apaan tuh? Kayak di Nintendo. Kalau balap motocross berarti di alam gitu dong ya? Di lumpur ya? Di tanah. Oh tanah yang gitu-gituin dibikin gitu. Iya. Langsung jumping kan ya? Iya. ya. Motor kalau mau jadi MotoGP atau motor gede tetap harus motocross dulu. Nggak harus. Nggak harus. Cuman membantu. Akan membantu Ya. untuk teknik segala macam ya. Iya, terbukti sejauh musim debutnya ini di Moto3, agresivitas Veda bukan main-main. Ia kerap lakukan overtaking di titik yang orang lain ogah, lap braking ekstrim, dan manuver nekat yang bikin penonton deg-degan. Gaya ini yang bikin ia banjir julukan keren. Rekan-rekannya di pedok Moto3, terutama di Honda Tim Asia, memanggilnya Travis Pastra Moto3. Julukan ini muncul karena gaya balapnya yang sangat berani, agresif, dan sering ambil resiko tinggi. Hal ini mirip banget sama Travis Pastrana,
legenda motocross dan stunt rider ekstrim dunia. Julukan ini bukan dari media doang, tapi langsung dari teman-teman dan orang-orang di pedok yang terkesan dengan keberanian Veda. Pengamat sekaligus komentator MotoGP, Matteo Guarinoni, adalah orang yang mengungkapkan julukan unik yang disematkan orang-orang di pedok kepada pembalap muda Indonesia kelahiran 23 November 2008 itu. Kenapa Veda dipanggil Travis? Karena katanya Dipit bilang ini anak-anak rada-rada. Dalam artinya memang benar-benar beraninya luar biasa. Kalau orangnya punya beraninya luar biasa, itu dipanggil rada. Tapi beraninya dia luar biasa, beraninya yang masuk akal, yang wajar, yang selalu perform. Selain itu, ada juga julukan lain yang melekat, seperti OVG-nya yang dikasih Honda Tim Asia saat balap di Brazil. Artinya kurang lebih, si kecil yang lincah dan berani, ala Samba. Lalu, julukan The Young Lion menggambarkan semangat muda yang garang dan tak takut lawan rider senior. Bahkan ada julukan Rocket Boy yang diberi dari media Jerman Speedweek karena start meledak-ledak dan kecepatannya yang roket. Media asing, khususnya Speedweek Jerman, memang sering memuji Veda sebagai rookie paling sensasional. Mereka sebut dia ancaman nyata buat rider Eropa dan bandingkan perjuangannya dengan rival seperti Brian Uriarte dan Maximo Kiles. Comeback dari P17 ke P6 dipuji sebagai bukti mental kuat dan racecraft bagus. Meski ban habis di akhir, aksi overtake-nya tetap mendapatkan apresiasi. Secara keseluruhan, Speedweek melihat Veda sebagai rookie terbaik saat ini, lebih unggul dari ekspektasi dan ancaman nyata bagi rider Eropa. Hakim Danis keteteran akui keunggulan Veda. Rival dari Malaysia, Hakim Danis, hampir selalu diasapi Veda sepanjang musim. Hakim hanya unggul sekali saat Veda crash di kota Amerika. Di race lain, posisinya sering jauh di belakang Veda, bahkan tanpa sempat menyalip. Padahal motor Hakim disebut lebih dominan di tikungan, tapi track Veda selalu lebih cepat dan agresif. Di klasemen pun selisih poinnya cukup jauh. Hakim Danis sendiri sempat mengakui keunggulan Veda di beberapa kesempatan. Rivalitas mereka berdua jadi salah satu yang paling panas di Moto3 2026. Mirip persaingan rider Asia Tenggara yang bikin fans heboh. Veda sering disebut Veda Killer oleh media karena aksi-aksinya yang mematikan buat rival, termasuk rival negeri jiran. Dalam beberapa wawancara dan pernyataan setelah race, termasuk pasca Jerez, Hakim mengakui kesulitan menghadapi kecepatan dan agresivitas Veda. Meski motornya MSI Racing cukup kompetitif, ia sering kesulitan di sektor-sektor di mana Veda unggul dalam keberanian dan kontrol motor. Saya sedikit kesulitan di tikungan cepat dan kehilangan banyak waktu di sana. Itu adalah salah satu hal utama yang perlu saya tingkatkan, ujar Danis dikutip dari Berita Harian Malaysia. Kiprah Veda di Lemong, dari junior hingga Moto3 2026. Untuk balapan selanjutnya di Lemong, Veda Ega Pratama sudah punya pengalaman di sirkuit ini sejak era junior. Pada 2024 di ajang Red Bull Rookies Cup, saat usianya baru 15 tahun, Veda debut di Lemong dengan finish P10 di Race 1 dan P7 di Race 2. Hasil itu sudah nunjukin potensinya di sirkuit teknikal yang penuh check-in tricky. Tahun 2025 ia absen karena cedera, padahal secara keseluruhan musim itu, ia jadi runner-up klasemen dengan beberapa kemenangan dan pole position. Sekarang, di 2026, Veda datang ke Moto3 Prancis dengan modal yang jauh lebih kuat. Duduk di peringkat ke-6 klasemen dengan 37 poin. Fresh dari comeback epic di Jerez plus tes resmi yang hasilnya meledak. Sementara untuk persiapan tim, selain latihan motocross yang masih rutin dilakukan, Veda dan Honda Tim Asia mempersiapkan diri dengan matang. Seperti punya modal Jerez, finish P6 tambah 10 poin, lalu langsung tes dengan catatan waktu P6 tercepat dan long run hingga 58 lap. Lalu, ia juga fokus teknis, memperbaiki setup ban belakang dan adaptasi dengan karakter Lemong yang penuh fast corner, serta chicane yang sangat cocok dengan gaya agresif Veda. Veda juga bilang, kami ambil semua pelajaran dari Jerez dan akan kembali lebih kuat.
Targetnya jelas kembali ke depan atau naik podium. Dan persiapan lain seperti latihan fisik intensif, recovery, analisis data bareng engineer soal breaking point dan racing line, plus latihan motocross singkat untuk jaga refleks. Le Mans kali ini jadi momen penting buat Veda. Sirkuit ini cocok banget sama karakternya. Dan dengan mental Travis Pastrana Moto3, fans Indonesia sangat berharap ada gebrakan lagi. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang latihan gila dan kerja keras di balik performa Veda Ega Pratama yang sedang mencuri perhatian dunia balap saat ini. Bukan hanya sekedar bakat alam atau keberuntungan semata, melainkan hasil dari dedikasi luar biasa sejak kecil, terutama melalui latihan motocross yang terus ia pertahankan hingga level Moto3. Dari seorang anak Gunung Kidul yang biasa bermain di medan off-road berlumpur, kini Veda tumbuh menjadi rider agresif yang ditakuti banyak lawan. Julukan Travis Pastrana Moto3, Moto3 Rocket, hingga Veda Killer bukan diberikan begitu saja. Kini semua perhatian tertuju pada sirkuit Le Mans Prancis. Dengan pengalaman di sirkuit tersebut sejak era Red Bull Rookies Cup, ditambah persiapan matang setelah tes JRS, Veda datang dengan momentum yang sangat positif. Latihan motocross singkat, analisis data mendalam, perbaikan setup motor, dan mental The Young Lion yang tak kenal takut siap menjadi senjata utamanya.